Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance, IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang ethical and social issue in information system, bagian ke-7. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal dari bab ini, saya menceritakan tentang pemahaman dasar dari etika, yang saya lanjutkan di bagian kedua. Di bagian ketiga, saya menjelaskan tentang etika sebagai bagian dari ilmu filsafat atau filosofi, yang kemudian saya lanjutkan ke bagian keempat. Di bagian kelima, saya membahas tentang pemahaman etika dan hubungannya dengan hukum. Di bagian keenam, saya membahas tentang etika dari sisi e-bisnis, yang saya lanjutkan di bagian ini. Jadi di bagian terakhir dari bagian keenam, saya menjelaskan tentang ethical dilemma. Kemudian ada lagi istilah ethical lapse. Ethical lapse is a situation in which an individual makes a decision that is clearly wrong, such as divulging trade secret to a competitor. Jadi kalau ethical dilemma itu sebelumnya kita tidak jelas, kita ada di pihak mana, benar atau salah, baik atau buruk. Tapi kalau ethical lapse ini sudah pasti salah, tapi tidak melanggar hukum. Ya contohnya seperti di situ, membocorkan rahasia perusahaan kepada kompetitor dengan bayaran tertentu. Apakah melanggar hukum? Mungkin tidak. Ya karena rahasia perusahaan tadi belum didaftarkan hak cipta, mungkin belum didaftarkan apa segala macam, sehingga juga ya salahnya sendiri begitu. Atau seperti yang kasus sebelumnya ada kebocoran data, yang secara hukum juga sulit kan untuk dibawa ke ranah hukum. Faktanya memang begitu, tetapi apakah itu etis? Nah itu masalahnya. Dan yang paling pasti kita akan mengalami kesulitan pada saat menghadapi ethical dilemma. Kalau ethical lapse, salah ya sudah, salah aja. Tapi kalau di ethical dilemma ini sulit. Yang pertama, make sure you frame the situation accurately, taking into account all relevant issue and question. Ya, jadi kita melihat situasinya, kita berpikir. Dari segala sisi, dari segala sudut pandang. Dan ini membutuhkan pikiran yang jernih dan terbuka. Identify all party who might be affected by your decision. Siapa nanti yang terpengaruh dengan keputusan kita? Ya, seperti kasus yang saya sebutkan di bab-bab sebelumnya atau bagian sebelumnya, tentang Anda misalnya jadi fresh graduate, jadi asisten manajer, disuruh mengantarkan gratifikasi atau kasarannya uang sogokan, nah begitu. Anda kan akan mengidentifikasi, kalau saya mengantar siapa yang dirugikan, kalau saya tidak mengantar siapa yang dirugikan. Nah itu kan yang jadi pertimbangan utama. Identify all party who might be affected by your decision. Kalau saya begini nanti siapa yang terpengaruh, siapa yang dapat untung, siapa yang rugi. Kalau begini siapa yang untung, siapa yang rugi. Sehingga kita harus objektif, be as objective as possible. And don't assume that other people think the way you do. Dan jangan memaksa ataupun menganggap, mengasumsikan bahwa orang lain itu akan punya pikiran yang sama dengan kita. Nggak bisa dipaksakan. Sehingga akhirnya kita ketemu conflict of interest. Apa itu conflict of interest? Conflict of interest itu adalah situation in which competing loyalty can lead to ethical lapses. In business, situation in which a business decision may be influenced by the potential for personal gain. Jadi situasi pada saat kita diuji kesetiaannya,
sehingga bisa menimbulkan ethical lapses, bisa menimbulkan keputusan yang jelek. Dalam pengambilan keputusan, dan mungkin itu akan memberikan keuntungan kepada kita tapi tidak bagi orang lain. Sehingga kita sulit. Atau di satu sisi yang lain, misalnya ada hubungan keluarga, ada hubungan pertemanan yang membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Itu conflict of interest. Nah, di bagian terakhir ini, bahwa hubungan antara bisnis dan society, dan yang berhubungan dengan etika yang kita bahas dari awal, bahwa consumer in contemporary society enjoy and expect a wide range of benefit that are safe to use. Ini yang sebelumnya ya saya jelaskan, not harm to the others. Profit-seeking company are the economic engine that power modern society. They generate the vast majority of money in a nation economy. Ya, pada saat masa-masa pandemi seperti ini, maka e-commerce itu semacam tulang punggung ya bagi negara. Karena banyak transaksi yang berubah atau beralih ke sana. Yang pada saat mereka melanggar etika tertentu, maka kita seakan-akan seperti permisif ya, memaafkan. Much of what we consider when assessing a society standard of living involve good and service created by profit-seeking company. Ya, jadi kadang-kadang kita ya mau nggak mau ikut standar mereka. Tetapi jika Anda nanti atau Anda sedang sebagai praktisi yang berada di dalam profit seeking company tadi posisinya, ya ayo kita beretika yuk dengan society. Kita melakukan empati, berempati. Ikut merasakan, kalau bahasa Jawa melu handarbeni gitu ya, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Meskipun itu secara hukum sulit untuk dibuktikan, tetapi ya kita jangan berbuat seperti itu. Company cannot hope to operate profitably without the many benefit provided by a stable, functioning society. Jadi kalau kita baik sama masyarakat, masyarakatnya juga sedang terbentuk baik ya, kita akan stabil juga. Kita bisa merasakan sama-sama pada saat video ini dibuat, pandemi, kalau di Indonesia kita istilahkan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, di saat semua orang dibatasi pergerakannya segala macam, maka kita bisa merasakan bahwa ekonomi kocar-kacir. Di saat banyak perusahaan menjalankan model bisnis yang tidak beretika, mulai dari PHK sepihak, kemudian produksi yang dikurangi kualitasnya, dan layanan yang juga dikurangi kualitasnya. Ada banyak hal yang terjadi selama masa pandemi ini, dan mungkin secara hukum tidak ada kericuan ya, karena orang malas dan sedang berpikir di hal yang lain. Tapi faktanya itu semua tidak beretika. Dan pada akhirnya profitnya kan juga turun secara otomatis. Kenapa ya? Karena tidak ada stable society. Masyarakat sedang dalam kondisi kocar-kacir. Kita bisa melihat ada banyak sekali perusahaan yang sedang kolaps. Itu kalau kita dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau dalam kondisi normal bagaimana? Sama. Ya, balik lagi. Ya, kita akan terjebak di moral behavior. Jadi moral sensitivity, the ability to see an ethical dilemma. Itu tadi sudah. Moral judgment, the ability to reason correctly, penjelasan. Reasonable explanation, itu yang saya ulang dari awal. Moral motivation,
A personal commitment to moral action, accepting responsibility for the outcome. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu secara sederhana. Itu ciri orang dewasa. Kalau berbuat tidak bertanggung jawab ya jadi anak kecil kan gitu. Oh, anak bayi gitu ya, menjatuhkan apa, memecahkan apa ya. Ya sudah, ketawa aja mereka. Karena tidak punya moral motivation. Tidak menerima tanggung jawab, accepting responsibility. Dan yang terakhir adalah moral karakter, courageous, persisten. Jadi bertahan dengan gagah berani in spite of fatigue or temptation to take the easy way out. Jadi meskipun dalam kondisi apapun dia tetap berpegang teguh pada moral karakternya. Entah itu karena dia patuh hukum atau patuh terhadap agama. Saya dalam kondisi apapun tidak mencuri dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya membajak software misalnya, karena itu juga termasuk dalam pencurian. Kenapa ya? Itu prinsip moral saya, itu dilarang oleh agama, itu melanggar hukum. Ya meskipun itu cara yang mudah ya, tetap tidak dilakukan ya sudah. Maka itu moral karakter. Tapi ada nggak orang yang tidak punya moral karakter? Banyak, sangat banyak. Sehingga akhirnya kita kembali ke virtue etik, ke masing-masing, ke diri sendiri. Morally good person is the virtuous person. Sebenarnya tidak ada gitu ya. Karena setiap orang itu bisa menganggap dirinya baik, bisa menganggap dirinya jelek. A virtue is a good inner trait or habit. Jadi dari dalam diri sendiri. Sehingga penekanannya di-emphasize is on what should I be, not what should I do. Saya mau menjadi orang yang seperti apa? Apakah saya ingin menjadi orang baik? Atau saya ingin menjadi orang jahat? Apakah saya ingin menjadi orang yang bermoral? Atau ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja? Atau saya tidak memperdulikan moral behavior? Saya akan berbuat sesuka hati saya, freedom. Anda bisa lihat lagi di video sebelumnya, ada causality, ada knowledge, ada freedom. Saya jadi yang freedom saja. Saya bebas melakukan apa saja, sesuka hati saya. Hidup-hidup saya sendiri kok. Nah begitu. Ya silahkan. Tapi ingat bahwa saat kita melanggar etika, saat kita melanggar moral prinsip, ya, maka di situ ada ostracism, ada disapproval. Kita bisa terkena sanksi sosial. Dijauhi, diasingkan, dikucilkan. Kalau Anda kemudian beranggapan, loh saya tidak ada masalah kalau saya dikucilkan, saya tidak peduli kalau saya diasingkan, saya santai-santai saja kok. Ya silakan. Ya, balik lagi, virtue person, karena sudah merasa dirinya baik ya sudah. Kalau ada orang lain yang merubah orang-orang yang seperti itu, ya jangan berharap untuk sukses dalam waktu yang singkat. Kalau tidak berhasil ya dimaklumi. Ya, dan juga jangan pernah menganggap bahwa kita lebih baik dari orang itu juga. Ya, virtuous person. Jadi memang itu yang terjadi. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa etika seperti ini, kalau kita ada di e-business, ya peraturan atau perundangan di pemerintah Indonesia masih kurang, masih banyak celah. Tetapi semuanya harus kembalikan ke diri masing-masing. Karena etika adalah cara kita membedakan antara yang baik dan yang buruk. Antara yang benar dan yang salah. Khusus untuk benar dan salah tidak ada in between. Tidak ada setengah benar, setengah salah. Benar ya benar, salah ya salah. Tetapi kalau baik dan buruk, maka itu ada degree between. Ada keburukan yang setengah jelek, ada kejelekan yang setengah baik. Kebaikan yang setengah jelek, atau kejelekan yang setengah baik. Itu materi kita untuk ethical and social issue in information system. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.